Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Senang rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung hari ini. Buat Anda yang mendengarkan ini di tahun 2026, materi yang ada di meja kita sekarang ini terasa sangat relevan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, benar sekali. Situasinya memang sedang sangat dinamis di lapangan ya. Betul. Nah, kita akan membedah sebuah dokumen presentasi yang sangat komprehensif. Ini disusun oleh Muhammad Afifullah, SHMH. Topiknya sekilas terdengar sangat spesifik, yaitu aktivitas kredit perbankan di Indonesia. Kedengarannya mungkin seperti dokumen hukum yang kaku dan membosankan. Nah, itu dia. Jangan buru-buru membayangkan tumpukan pasal hukum yang bikin mengantuk. Kita sebenarnya sedang melihat sebuah arena di mana aturan hukum yang sangat ketat, manajemen risiko tingkat tinggi, dan revolusi digital itu saling bertabrakan. Dan tabrakan ini menghasilkan realitas baru yang sangat menarik untuk dibedah. Tepat, sesi ini akan membongkar realitas tersebut. Kita akan melihat bagaimana dokumen legal yang berantakan di laci kantor bisa menghancurkan bank raksasa. Terus, bagaimana teknologi blockchain justru dipakai untuk menyelamatkan aset triliunan rupiah? Dan yang paling mengejutkan mungkin soal bagaimana kepatuhan atau compliance itu ternyata bukan cuma beban administratif. Iya, malah jadi mesin pencetak laba kan? Nah, untuk membantu menerjemahkan semua kerumitan ini, pakar kita sudah siap membedah tumpukan materi ini bersama saya. Sebelum kita tenggelam dalam deretan regulasi seperti UU P2SK atau POJK terbaru, materi ini sebenarnya membawa kita kembali ke satu fungsi paling purba dari keberadaan sebuah bank ya. Betul. Dan fungsi purba itu intinya adalah menjadi mak comblang finansial. Mak comblang finansial. Iya, secara esensial, bank menjalankan fungsi intermediasi. Coba Anda bayangkan, di satu sisi kota, ada kelompok masyarakat atau perusahaan yang sedang kelebihan uang tunai. Materi presentasi ini menyebut mereka surplus units. Jadi uang mereka ini menganggur gitu ya. Tepat, uangnya menganggur. Nah, di sisi kota yang lain, ada pengusaha UMKM atau individu yang butuh suntikan dana untuk modal. Ini yang disebut deficit units. Dan bank berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Benar, bank mengambil dana dari yang berlebih tadi, lalu menyalurkannya ke yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Tapi, nah ini tapinya, perpindahan uang ini dikawal oleh satu konsep krusial dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Oh, prinsip kehati-hatian. Persis. Bank tidak bisa sekedar memindahkan uang Anda ke sembarang orang. Mereka diwajibkan oleh hukum untuk punya keyakinan penuh atas itikat baik dan kemampuan si peminjam untuk mengembalikan uang tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Bank bertindak sebagai penyaring raksasa. Karena yang mereka putar itu uang Anda, uang masyarakat. Mereka diikat oleh definisi hukum yang sangat kaku tentang siapa yang boleh diberi pinjaman. Sangat kaku. Dan untuk memastikan mesin penyaring ini tidak rusak di tengah ekonomi modern yang super kompleks, catatan Afifullah memetakan 3 aturan main utama. Kalau kita ibaratkan bank ini seperti sebuah kendaraan, ketiga aturan ini berfungsi sebagai rem, mesin pendorong, dan bahan bakar. Mari kita mulai dari remnya dulu. Remnya itu adalah fondasi hukum melalui UU P2SK. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu kan? Iya betul. Analogi kendaraan Anda tadi sangat pas. UU P2SK ini berfungsi sebagai guardrail atau pembatas jalan. Salah satu aturan utamanya adalah batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Tujuannya murni untuk mencegah resiko konsentrasi ya. Tepat sekali. Logikanya gini, bank dilarang menaruh semua telur emasnya di satu keranjang raksasa. Karena kalau keranjangnya jatuh, Telurnya pecah semua. Kalau bank meminjamkan porsi terbesar dari modalnya ke satu perusahaan konglomerat dan tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, banknya akan ikut terseret hancur. jadi BMPK memastikan resiko itu disebar ke banyak keranjang. Oke, itu remnya. Setelah bank punya pembatas jalan yang aman, mereka butuh mesin pendorong untuk bergerak maju. Disitulah POJK nomor 26 tahun 2024 masuk. Regulasi ini pada dasarnya adalah lampu hijau bagi bank untuk berekspansi, San. Mulai bertingkah layaknya perusahaan teknologi. Benar, mereka diizinkan melakukan penyertaan modal hingga 15%. Mereka juga bisa melakukan cesi atau pengalihan piutang. Yang pada dasarnya adalah menjual utang ke pihak lain dengan syarat notifikasi yang jelas kepada debitur. Betul. Dan yang paling besar dampaknya,
Aturan ini membuka pintu lebar-lebar untuk penggunaan teknologi digital dalam operasional sehari-hari. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana regulasi yang sering dianggap sebagai pengekang, Justru didesain ulang menjadi panduan untuk bertumbuh. tepat. Dan untuk melengkapi mesin ekspansi tadi, Bank Indonesia menyuntikkan bahan bakarnya lewat pilar ketiga. PBI nomor 9 tahun 2025. Ya, ini adalah instrumen makro yang dirancang untuk memancing bank agar mau mengalirkan uangnya ke sektor-sektor yang dianggap prioritas oleh negara. Seperti UMKM, dengan iming-iming insentif likuiditas. Kita akan bahas insentif ini lebih dalam nanti karena angkanya sangat menarik. Pasti. Membaca kerangka aturan ini membuat kita sadar bahwa bank itu beroperasi di atas jaring pengaman yang sangat rumit. Disinilah letak hal yang paling menarik buat saya dari materi sumber kita. Soal risiko hukum. Betul. Kalau kita bicara soal risiko bank jebol, orang awam biasanya langsung membayangkan krisis ekonomi global, inflasi, atau nilai tukar mata uang yang hancur. Hal-hal makro yang besar. Ya, tapi POJK nomor 18 tahun 2016 dalam materi ini justru menyoroti manajemen risiko hukum. Ternyata, lubang kebocoran terbesar seringkali datang dari hal-hal administratif yang terkesan remeh. Sangat remeh. Ketidaksempurnaan perjanjian kredit, pengikatan agunan yang cacat hukum, sampai sengketa dengan debitur. Bayangkan, cuma gara-gara salah ketik nama di sertifikat, klausul yang ambigu, atau stempel notaris yang tertinggal, sebuah bank bisa kehilangan hak untuk menyita jaminan, Uang miliaran rupiah menguap begitu saja. dan dampaknya bukan sekedar teori. Ada satu data dari studi kasus lontar UI di presentasi ini yang bikin saya berhenti membaca sejenak. Tingkat kredit macet atau non-performing loan, NPL, ternyata 40% lebih rendah pada bank yang mengelola resiko hukumnya dengan disiplin. 40%. Perbedaan sebesar itu dalam tingkat kredit macet, efeknya masif sekali terhadap laba bersih loh. Karena uang yang seharusnya dipakai untuk pencadangan bisa jadi profit. Betul sekali. Uang yang tadinya untuk menambal kerugian, malah bisa diakui sebagai keuntungan. Untuk melihat seberapa mematikannya resiko hukum ini di dunia nyata, presentasi Afifullah membedah studi kasus yang luar biasa. Dari entitas yang kita sebut saja Bank XYZ ya. Iya, dan ingat, ini bukan bank kecil yang baru berdiri. Ini adalah institusi raksasa dengan total aset mencapai 85 triliun rupiah. Hampir lumpuh. Hampir runtuh. Dan penyebab utamanya bukan karena nasabah mereka miskin atau bisnisnya gagal. Tapi karena tumpukan sengketa hukum. Persis, ruang dokumen mereka mungkin penuh dengan berkas fisik yang berantakan. Saat debitur besar gagal bayar dan bank ingin mengeksekusi agunan berupa pabrik atau tanah, pengacara si debitur menemukan celah hukum di dokumen tersebut. Bank XYZ pun digugat balik, kalah di pengadilan dan reputasinya hancur. Sangat tragis. Tapi momen kebangkitan atau turnaround dari Bank XYZ inilah yang jadi inti pembelajarannya. Mereka sadar bahwa membereskan tumpukan kertas ini adalah soal hidup dan mati. Betul. Langkah pertama yang mereka ambil, setiap pencairan kredit di atas 5 miliar rupiah wajib melewati legal review berlapis. Jadi tidak ada lagi cerita tim sales bank memaksa pencairan cepat kalau dokumen legalnya belum sempurna 100%. Tidak bisa lagi. Kedua, mereka berhenti percaya begitu saja pada penilaian internal. Mereka mulai menyewa pihak ketiga kan, Tepat. untuk audit agunan independen. Tepat. Tujuannya untuk memastikan jaminan itu benar-benar terikat secara hukum, bukan cuma sekedar janji di atas kertas. Dan solusi ketiga, ini yang membuat mereka melompat ke masa depan. Mereka membuang cara lama yang rentan dimanipulasi. Iya, dan memasukkan semua sistem kontrak ke dalam teknologi blockchain. Penggunaan blockchain untuk dokumen kredit ini sangat jenius menurut saya. Sangat. Esensi dari blockchain adalah menciptakan buku besar digital yang sifatnya permanen dan tidak bisa diubah sepihak. Jadi setiap revisi kontrak, setiap persetujuan klausul, terekam jejak waktunya secara transparan. Tidak ada lagi cerita dokumen hilang, terselip, atau halaman yang diam-diam diganti oleh oknum. Hasil dari perombakan brutal ini terukur dengan sangat jelas di presentasi. Tingkat sengketa hukum Bank XYZ anjlok sampai 78%. Bisa Anda bayangkan berapa miliar biaya pengacara dan biaya pengadilan yang berhasil mereka potong dari penurunan itu? Pasti sangat besar. Dan sejalan dengan itu, NPL mereka yang tadinya berada di angka merah 4,8%, turun perlahan menjadi 3,2%. Dari sisi operasional saja, mereka melaporkan penghematan biaya atau cost saving sebesar 18 miliar rupiah. Ini menghapus mitos lama di dunia perbankan.
bahwa memastikan kepatuhan hukum dan merapikan dokumen itu cuma membuang uang. Betul. Itu bukan lagi dilihat sebagai pusat biaya atau cost center, melainkan strategi pertahanan aset yang langsung berdampak pada profitabilitas. 18 miliar diselamatkan hanya karena mereka membereskan lemari arsip mereka dengan teknologi. Itu membawa kita ke pergeseran besar berikutnya dalam presentasi ini. Transformasi digital di bawah POJK 26-2024. Ini revolusi yang sesungguhnya. Buat Anda yang pernah mengajukan KPR atau kredit usaha 5 atau 10 tahun lalu, Anda pasti ingat penderitaannya. Oh, sangat ingat. Anda harus datang fisik ke cabang, membawa map berisi fotokopi KTP, slip gaji, mutasi rekening. Lalu menunggu berminggu-minggu sampai analis bank selesai berhitung manual. Sekarang, kita melihat perombakan total dari alur tersebut. Dimulai dengan verifikasi biometrik. Anda cukup memindai wajah lewat ponsel. Pengajuannya murni digital. Lalu alih-alih dihitung manual oleh manusia, profil resiko Anda dianalisis oleh AI scoring. Dalam hitungan detik, dan dokumennya disahkan menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSE. Tanda tangan digital tersertifikasi yang sah di mata hukum. Setelah itu, sistem langsung mencairkan dana secara otomatis. Catatan Afifullah menunjukkan proses baru ini membuat persetujuan kredit 70% lebih cepat. Dan memangkas biaya operasional bank hingga 60%. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, efisiensi 60% itu luar biasa. Bukan sekedar menghemat uang kertas atau listrik di kantor cabang, kan? Sama sekali bukan. Penghematan itu mengubah peta persaingan perbankan secara fundamental. Ada sebuah grafik proyeksi pertumbuhan di materi ini yang sangat menarik. Yang memetakan volume kredit dari tahun 2023 hingga 2027 itu? Iya, di grafik itu, garis untuk kredit konvensional terlihat mendatar, tumbuh pelan. Tapi garis untuk kredit digital menanjak tajam. Berakselerasi mengejar volume tradisional? Bank akhirnya menyadari bahwa hambatan geografis yang selama ini menghalangi mereka sudah runtuh. Kita tahu, selama puluhan tahun, bank enggan menyentuh daerah 3T di Indonesia. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Karena hitung-hitungannya tidak pernah masuk akal secara bisnis. Membangun gedung cabang di daerah terpencil, menyewa security, membayar gaji pegawai bulanan, memindahkan uang tunai dengan mobil lapis baja, semua biaya itu terlalu besar dibandingkan potensi kredit kecil yang mungkin diajukan masyarakat setempat. Secara komersial itu bunuh diri. Tapi dengan infrastruktur internet yang makin merata dan efisiensi operasional yang 60% lebih murah tadi, bank tidak perlu lagi membangun gedung fisik. Ponsel di tangan masyarakat menjadi kantor cabang. Persis. Dokumen ini menyoroti bahwa ada potensi raksasa berupa 40 juta debitur baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau ini. 40 juta orang yang selama ini tidak punya profil kredit, sekarang bisa mengakses modal. Angka yang mengubah permainan. Tapi tentu saja, membiarkan bank melepas algoritma AI dan platform otomatis ke 40 juta orang baru punya risiko sistemik. Risiko yang sangat mengerikan kalau ada kesalahan kode atau bias algoritma. Betul, disitulah fungsi regulatory sandbox yang diatur sejak POJK 13/2018 menjadi sangat vital. Regulatory sandbox ini konsep yang brilian. Sesuai namanya, ini ibarat sebuah kotak pasir tempat bermain. Sebelum sebuah bank merilis fitur AI scoring canggih mereka ke publik luas, otoritas jasa keuangan menyuruh mereka mengujinya dulu di dalam kotak pasir itu. Mereka bisa bereksperimen, menjalankan simulasi dengan data nyata, tapi dalam skala yang sangat dibatasi. Dan diawasi ketat. Kalau ternyata algoritmanya keliru atau ada celah peretasan, kerusakannya cuma terjadi di dalam kotak pasir itu. Tidak sampai menghancurkan sistem keuangan nasional. Sebuah ruang uji coba yang sangat aman. Bank bisa berinovasi dengan liar, tapi otoritas tetap memegang kendali atas risikonya. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa bank yang secara historis sangat kaku dan konservatif, tiba-tiba mau bersusah payah membangun sistem blockchain? Repot-repot menguji AI di kotak pasir, Dan agresif berburu 40 juta nasabah baru di daerah terpelosok untuk sektor UMKM? Buat Anda yang penasaran apa motivasi ekonomi di balik layar, jawabannya tersembunyi di pilar ketiga yang kita bahas di awal tadi. PBI nomor 9 tahun 2025 tentang insentif makroprudensial. Otoritas kita merancang sebuah permainan tongkat, pengawas, dan wortel yang sangat taktis. Kalau bank mau mengikuti agenda negara, mereka akan diguyur hadiah finansial.
Hadiah yang dampaknya langsung terasa di pembukuan mereka, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang disebut Giro Wajib Minimum atau GWM. Biar gampang membayangkannya, GWM ini ibarat aturan tabungan darurat yang dipaksakan oleh bank sentral kan? Pendekatan yang pas. Bank komersil boleh meminjamkan uang masyarakat, tapi mereka wajib mengunci sekian persen dari total dana tersebut di brankas Bank Indonesia sebagai cadangan darurat. Uang itu diam di sana. Betul. Nah, lewat aturan ini, Bank Indonesia bilang ke bank-bank, kalau kalian bisa mencapai target pertumbuhan kredit UMKM di atas 10% dari tahun ke tahun, Kami akan memotong syarat tabungan darurat itu sampai 2%. penurunan 2% itu mungkin terdengar seperti diskon kecil di toko baju buat orang awam. Tapi buat bank dengan total dana pihak ketiga mencapai ratusan triliun rupiah, 2% itu artinya ada triliunan rupiah uang tunai beku yang tiba-tiba dikembalikan ke tangan bank. Uang triliunan itu tadinya cuma diam, sekarang bisa langsung diputar. Disalurkan menjadi kredit baru dan menghasilkan pendapatan bunga. Ini durian runtuh buat bank. Tapi tentu saja hadiah ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Bank Indonesia memberi syarat tambahan agar bank tidak asal menyebar uang ke sembarang orang demi mengejar target UMKM tadi. Syarat tambahannya bertindak sebagai katup pengaman. Bank harus menjaga fungsi intermediasinya tetap seimbang dengan mempertahankan rasio loan to deposit atau LDR. Di kisaran 78 hingga 92%. Artinya, jangan terlalu pelit meminjamkan uang, tapi jangan juga terlalu rakus sampai kehabisan likuiditas. Keseimbangan yang ketat. Dan yang paling krusial, selama mengejar target pertumbuhan itu, tingkat kredit macet atau NPL gross mereka harus ditekan kuat-kuat di bawah 5%. Kalau mereka gagal menjaga kualitas kredit, insentif miliaran rupiah tadi hangus begitu saja. Dan karena iming-iming likuiditas ini sangat menggiurkan, selalu ada godaan bagi manajemen bank untuk mengambil jalan pintas. Disinilah presentasi ini menyoroti pentingnya pilar tata kelola atau governance sebagai rem cakram terakhir. Aturan tata kelolanya sangat keras soal pemisahan kekuasaan. Filosofinya jelas, pihak yang menginjak pedal gas tidak boleh orang yang sama dengan yang memegang rem. Dokumen ini membedah bagaimana Dewan Komisaris diletakkan secara eksklusif di wilayah pengawasan atau oversight. Mereka tidak ikut campur dalam urusan bisnis sehari-hari. Sama sekali tidak. Tugas mereka adalah menyetujui kebijakan risiko secara makro dan mengawasi implementasinya. Bahkan untuk bank-bank raksasa yang asetnya sudah menyentuh 70 triliun rupiah ke atas, Ada kewajiban mutlak untuk membentuk komite pemantau risiko yang sifatnya independen. betul. Sementara itu, jajaran direksi memegang kemudi eksekusi. Berdasarkan POJK nomor 18 tahun 2016, merekalah yang punya tanggung jawab penuh dan mutlak atas apa yang terjadi di lapangan. Mereka yang menyusun standar operasional, menetapkan batas maksimal risiko. Dan yang paling menantang, membangun risk culture atau budaya risiko. Budaya ini harus mengakar dari atas ke bawah. Jadi ketika tim sales di lapangan atau program